بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita masuk nama Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Boleh yang dipanjangkan fa-nya Hafiz atau ha-nya Hafiz. Ya. Jadi boleh kasih nama anak Abdul Hafiz atau Abdul Hafiz. Nama Hafiz dan juga Hafiz termasuk yang banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya atau ayatnya surat Hud ayat 57. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz." Sesungguhnya Rabbku itu, nah khobarnya inna adalah hafiz. Ya, sesungguhnya Rabbku itu maha menjaga atas segala sesuatu. Jadi hafiz nanti kita baca apa maknanya, tapi secara umum maknanya adalah yang maha menjaga. Paham? Kemudian juga dalam surat Saba ayat 21 Allah katakan, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan Rabbmu atas segala sesuatu itu hafiz, maha menjaga. Ya, dan seterusnya dari beberapa ayat, kita cukupkan saja beberapa saja. Al-muhim ada hafiz dan hafiz. Adapun yang hafiz surat Yusuf. Surat apa? Yusuf ayat ke-64. Allah katakan, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah itu sebaik-baik hafidha, yang menjaga, dan dia Allah arhamur rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Di sini ada lafaz hafiz. Kalau yang tadi pertama hafiz. Ya, boleh hafiz atau apa? Hafiz. Itu nama. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz dan Hafiz. Jadi sekali lagi ada kaidah, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Ya, sifat ya artinya, kandungannya, bukan sekedar nama tanpa arti, tanpa sifat di dalamnya. Ini karakternya makhluk, namanya bagus, tapi orangnya belum tentu apa? Bagus. Namanya Abdullah, itu hambanya Allah, tapi belum tentu kelakuannya seperti hambanya Allah. Tapi setiap nama dari nama-nama al-asmaul husna, maka selain nama dia juga mengandung apa? Sifat. Nah, kalau kemarin kita belajar akidah wasitiyah, di situ ada bentuk hamdun, yaitu pujian, sanjungan. Nah, bagaimana cara memuji Allah? Salah satunya sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Hafiz, dan seterusnya. Itu termasuk bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adab di dalam berdoa. Jadi sebelum memanjatkan, mengutarakan maksudnya, isi doanya, maka ada adab, yaitu apa? Sebutkan atau puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya kita baca Al-Fatihah. Kan doa kita ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita puji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, tuh pakai nama dan sifat. Ya, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan sanjungan. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami meminta ya Allah. Itu pujian. Baru utarakan doanya, itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga ketika di padang mahsyar, Nabi diberikan keistimewaan maqam mahmud.
yaitu ya untuk memberikan syafaat uzma. Maka di sana disampaikan, dikabarkan Nabi menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan-sanjungan yang indah yang belum pernah terlontarkan sebelumnya. Doanya cuma satu, supaya segera diapain? Disidang. Itu aja doanya. Kan lama menunggu nih di mana? Di mahsyar. Ya, lontang-lantung lah ibaratnya. Nasibnya nggak jelas kemana ini dan seterusnya. Akhirnya datang manusia ke Adam, datang manusia ke Nuh, datang ke Ibrahim dan seterusnya. Semuanya minta uzur. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ya mengangkat tangannya, memuji Allah, menyanjung Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala putuskan perkaranya. Baru disidang satu persatu. Ya, coba bayangkan itu. Di mana kondisinya? Di mana? Di mahsyar. Dan manusia bukan kita aja cuma segini doang. Ya, manusia banyak. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Tapi istimewanya Nabi Muhammad SAW walaupun umat terakhir dapat jatah apa? Duluan untuk dihisab. Ya, ini termasuk keutamaan, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini kata muallif hafizahullah, di dalam dua makna ini hafiz dan juga hafiz ada dua arti, mencakup dua arti atau dua makna. Yang pertama al-hifdzu bi ilmihi jami'al ma'lumat. Arti dari hafiz atau hafiz artinya menjaga dengan ilmunya seluruh maklumat. Maklumat itu pengetahuan. Ya, nanti akan disebutkan contoh-contoh maklumat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya menghafal. Jadi semua maklumat diketahui, dihafal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lawan dari hifadz di sini artinya adalah nisyan. Apa nisyan? Lupa. Dan Allah tersucikan dari sifat apa? Lupa. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah Rabbmu itu lupa. Jadi lupa ini sifat naqis. Ya, enggak boleh disematkan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sebutkan sifat naqis, sifat manfiyah namanya, sifat yang Allah nafikan dari dirinya, bukan sekedar menolak, tapi tetapkan kebalikannya dengan sisi yang paling sempurna. Misalkan Allah nafikan pada dirinya sifat zalim, maka satu sisi kita harus katakan Allah tersucikan dari sifat zalim. Gak cukup sampai di sana. Yang kedua langkahnya apa? Kita tetapkan dari kebalikan zalim apa? Adil, hikmah dan seterusnya. Ya, begitu kaidahnya. Ketika ada sifat manfiyah, yaitu sifat yang Allah tolak pada dirinya, maka satu sisi langkah yang pertama kita lakukan, ya kita tolak itu juga. Gak boleh kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tetapkan kebalikannya. Misalkan lupa, berarti kebalikannya mengingatnya, ya menjaganya. Kemudian ngantuk, Allah nafikan sifat apa? Sinah, ngantuk. Maka berarti apa? Allah itu qayyum, Allah ya apa? Berdiri sendiri dan seterusnya. Ya, Allah nafikan sifat jahal. Apa jahal? Ya, kebodohan. Maka kita tetapkan kebalikannya, Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Ya. Jadi makna yang pertama adalah Allah menjaga dengan ilmunya seluruh maklumat. Apa itu maklumat? Di sini disebutkan salah satu contohnya Allah menjaga atas makhluknya amal-amal mereka. Jadi amal ini Allah ketahui, kemudian Allah jaga. Tidak ada satupun yang lupa dari semua perbuatan yang telah kita kerjakan. Dari mulai kita lahir sampai meninggal, kita aja lupa perbuatan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Allah menjaganya, Allah Subhanahu wa taala menghifadznya lah itu. Apalagi yang termasuk maklumat, ya Allah juga menghitung atau menjaga ucapan-ucapan kita. Itu termasuk maklumat. Ya maklumat kan banyak. Apapun yang ada di muka bumi ini yang diketahui oleh Allah, itu Allah jaga. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang cuma diberikan sampel pada diri kita, yaitu perbuatan kita. Yang kedua, ucapan kita. Yang ketiga, segala apa yang kita niatkan dan apa yang tersimpan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menghifadznya. Ya, ada yang ingat kemarin kita ngapain? Lupa. Apa yang kemarin antum ngomongin? Lupa. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menjaganya. Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya, menulisnya, menjaganya, sedangkan mereka melupakannya. Itulah manusia. Ya, ada yang ingat perbuatan kita mungkin setahun yang lalu. Ya, walaupun kita punya catatan diare, apa itu diare? Diary. Ya, semua tercatat rapi, tapi terkadang emang iya, gua ngomong itu kan. Bahkan di dalam ilmu mustalah hadis ada pembahasan ketika guru lupa apa yang diriwayatkan, kemudian diingatkan kembali oleh siapa? Muridnya. Nanti jadi riwayatnya, misalkan nih, anak sampaikan ke Hiro. Ya, terus satu hari anak lupa. Emang dulu pernah anak sampaikan gitu? Iya, dulu antum pernah begini. Nanti anak meriwayatkan kembali dari Hiro. Kembali. Padahal tadi udah muter, Hiro dari anak dari Hiro lagi. Harus begitu juga riwayatnya untuk menjaga amanah apa? Ilmiah. Ya walaupun diingatkan betul sama Hiro, tapi karena sekarang ada lupa, kemudian dikasih ilmu lagi sama Hiro, maka disebutkan lagi nama Hiro di situ. Jadi double penyebutan namanya. Gara-gara si guru apa? Lupa. Ya, jadi Allah mencatat semua maklumat. Allah menjaga semua maklumat. Caranya gimana? Allah tulis di Laul Mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang kalian kerjakan itu fi zubur. Itu di Laul Mahfuz. Allah yang jaga. Makanya namanya Laul Mahfuz. Mahfuz artinya dijaga. Ketika ada kalimat dijaga, berarti kan ada hafiz yang menjaga. Siapa hafiznya? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah tulis, Allah catat, Allah simpan semuanya di Laul Mahfuz. Dan jangan dipahami berarti kayak kita nyatet gitu ya. Nanti kalau lupa tinggal apa? Tinggal buka catatan. Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas, tidak diiringi, tidak diikuti dengan kelupaan, kealpaan, ketidaktahuan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Begitu. Ya, jadi sekali lagi makna yang pertama, Allah menjaga dengan ilmunya semua maklumat. Maklumat itu pengetahuan. Ya, diberi sampel ucapan kita, perbuatan kita, niat kita. Semuanya Allah jaga, semuanya Allah ya simpan di Laul Mahfuz. Tidak ada satupun yang luput. Walaupun kita lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ahsahullahu wa nasuh. Dan ini juga hikmahnya Allah, bagaimana caranya Allah mencatatnya, menjaganya, yaitu dengan mengutus para malaikat. Allah tugaskan para malaikat katibin yang menulis, yang mereka menjaga atau memperhatikan, mencatat amalan-amalan si hamba. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap jiwa kecuali pasti ada hafiz. Apa hafiz? Menjaganya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya pada diri kalian ada hafiz, penjaga. Bismillah. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluknya para malaikat, tidak. Tapi itulah hikmahnya Allah menuntut seperti itu. Jadi dengan cara diutusnya para malaikat, diwakilkan, diberi tugas, setiap orang memiliki ya juru catatnya di kanannya maupun di mana? Di kirinya. Ya, itu caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga semua perbuatan, semua ucapan apa yang dia niatkan. Karena ada juga orang-orang Mu'tazilah, terutama ahlul kalam filsafat, yang mengatakan karena dia awalnya dari dasarnya menolak malaikat. Jadi menurut mereka malaikat itu simbol kebaikan. Sedangkan syaitan simbol apa? Kejelekan. Jadi kalau kita berbuat baik, pada hakikatnya ada karakter malaikat pada dirimu. Pernah dengar kayak gitu? Ya, kalau orang berbuat jelek berarti ente ada karakter apa?
setan. Ya, padahal malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Bagaimana bentuknya, wujudnya ya kita tidak pernah melihatnya. Begitu juga setan, jin itu makhluk Allah ciptakan dari apa? Api. Bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Lah itu ada tuh katanya orang ngelihat pocong, ngelihat kuntilanak, ngelihat apa nih? Gendruwo, ngelihat tuyul. Ya, karena setan, jin juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk merubah apa? Wujudnya supaya menakut-nakuti siapa? Manusia. Akhirnya setiap ke tempat yang kata diangker serem, bilang apa? Mbah misi mbah itu. Ya, anak ini mau lewat gitu. Ya, itu tujuannya mereka, para syaitan menakut-nakuti manusia supaya bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada siapa? Pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka menganggap, ya kenapa amal kita nanti Allah tahu, perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dia mungkin dihisab? Karena mereka bikin kaidah, ya apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan kata dia. Yang main fisika di sana. Ya, jadi apa yang saya ucapkan itu keluar energi ngawang-ngawang nanti di atas. Ketika kiamat dia nggak akan rusak, nggak akan pecah. Nanti setelah dibangkitkan, kada di sidang, ya misalkan suruh mempertanggungjawabkan, minta bukti, mana ucapan saya, emang saya pernah ucapan gitu. Diambil sama Allah yang tadi ngawang-ngawang kata dia. Nih buktinya nih. Karena energi kata dia tidak bisa diciptakan, tidak bisa dia. Ini maksudnya. Nah, energi memang makhluk atau luar makhluk? Ya selain Allah Subhanahu wa taala makhluk. Berarti semuanya yang menciptakannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita, ucapan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, inilah keyakinan apa? Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Sedemikian ya. Jadi sekali lagi makna yang pertama adalah hifdz, ya seluruh maklumah berupa apa? Perbuatan kita, ucapan kita, niat kita, itu semuanya Allah jaga, Allah catat di Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian juga untuk mencatatnya Allah Subhanahu wa taala kirim utus siapa? Malaikat-malaikat yang mencatatnya. Dan termasuk lawazim dari sini berarti Allah memiliki sifat ilmu. Kan Allah tadi mencatat, menjaga. Berarti lawazimnya Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Apalagi kudrah dan seterusnya. Paham ya? Jadi kadang satu nama itu jangan dilihat cuma inti namanya saja. Terkadang ada nama atau sifat lain yang mengiringi. Maka ini sering Anda berikan contoh. Sifat khalq, mencipta. Ya, apakah kita hanya pandangannya melihat satu sifat doang itu khalq? Tidak. Allah mencipta pasti karena memiliki ilmu, memiliki kudrah, memiliki iradah, kehendak. Terserah Allah mau buatnya kayak apa. Makanya kita lihat ada makhluk beraneka ragam macam. Ya, buah-buahan macam-macam. Jangankan yang satu model, yang beda model, yang satu model aja kadang macam-macam. Mangga, ada mangga golek, ada mangga manis, mangga mayu, mangga apa lagi? Mangga apel. Banyak macam. Pisang, ada pisang ngepok, pisang ambon, pisang raja, pisang apa lagi itu? Tanduk. Nah, ini menunjukkan ketika Allah menciptakannya, Allah punya kehendak. Terserah Allah mau bikin apa. Ada yang ternyata pisang besar segini nih. Ya, yang di Papua apa di mana itu? Pisangnya satu tapi apanya? Besar. Ya. Pernah lihat? Karena di cross check tuh di Google, bener nggak tuh? Ada pisangnya besar. Ada pisang tapi kulitnya warna merah. Ya, macam-macam ya. Macam-macam ya, ya macam-macam. Itu menunjukkan ketika Allah menciptakan, Allah memiliki kehendak, iradah, kehendak. Terserah Allah SWT mau bentuknya seperti apa. Nah, begitu juga ketika Allah menjaga, merawat atau tadi menyimpan semua perbuatan kita, itu menunjukkan Allah memiliki sifat apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Ilmu. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang ada zahir atau yang batin, semuanya Allah catat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang lepas sedikit. Makanya terkadang kalau banyak ngomong ini kan pertanggungjawabannya nanti apa nih? Berat.
Ya, bahkan salaf mengatakan semua ucapan yang terlontar dari mulut kita itu sebetulnya hujjah alaik. Hujjah alaik itu apa? Ya bumerang buat semua ucapan yang terlontar dari kita. Hukum asalnya hujjah alaik, pakainya ala, berarti menyerang dirimu. Illa katanya kecuali minallah. Minallah itu berarti ucapan yang sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, qala Rasul. Ya. Dan begitu juga segala yang menuntutnya atau segala sesuatu yang mendorongnya atau menjadi lawazimnya, konsekuensi dari ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya mungkin dari ucapan para sahabat, ucapan para ulama dan seterusnya. Kalau ini disampaikan maka insyaallah menjadi hujjah lakal, bukan hujjah alaik. Ya, ini sebagian dinukil dari kalangan salaf bahwasanya hukum asal ucapan seseorang adalah hujjah alaik yang akan menjadi bumerang kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang membuat sesuatu menjadi apa ya? Cinta gitu. Mendukung kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Rasul, yaitu dari penjelasannya para ulama, penjelasannya para sahabat dan yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang kedua kata Ma'alif hafizahullah, ats-tsani makna yang kedua annahu ta'ala al-hafidz lil makhluqat. Bahwasanya Allah taala itu hafidz, maha menjaga terhadap makhluk-makhluk. Kalau tadi kan semua maklumat. Yang maklumat itu yang bisa diketahui. Apapun yang Allah ketahui itu tercatat, tersimpan, tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Rapih tercatat. Ya, ini namanya maklumat, ini pengetahuan tentang asma wa sifat. Nah, itu maklumat. Misalkan belajar matematik, nah, itu maklumat. Ketika dia tercatat, terbukukan rapih, ya itulah bisa dibilang hifdz. Baik secara kitab, buku maupun dihafal di dada. Itu pun disebut hifdz. Itu pun disebut apa? Hifdz, penjaga. Adapun yang kedua, Allah hafidz berarti menjaga makhluknya. Allah menjaga di sini kata mu'alif, menjaga langit, menjaga bumi, ya, menjaga segala apa yang ada di dalamnya sehingga mereka tetap ada sepanjang ibaratnya umurnya, usianya. Tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hancur, ya, kecuali memang telah habis jatahnya. Ya, selama dia masih seger bugar, ya, berarti masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan maksud juga menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga misalkan langit, bumi tidak saling jatuh, tidak saling bertabrakan. Sebelumnya Allah katakan di sini wa yumsikus samaa an taqa 'alal ard illa bi'idnih. Allah menjaga langit ya supaya apa? Tidak jatuh atau menabrak apa? Bumi. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Itu yang kita sering baca ayat apa? Kursi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidaklah menjaga keduanya langit dan bumi memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang dijaga apa? Banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Kadang kita manusia suruh jaga satu orang aja sudah kewalahan, apalagi mau jaga satu negara, apalagi jagain satu dunia, apalagi jagain semua. Ini yang jaga semua makhluk Allah adalah siapa? Allah, dan tidak memberatkan Allah sedikit pun. Dan makhluk Allah jangan dikira cuma kita manusia, hewan juga dijaga siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan juga apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia lestari masih ada, Allah yang jaga. Kecuali tidak ada, punah berarti. Misalkan mungkin anggap dinosaurus ada, ya karena ada tengkoraknya, ya ada nih. Ya. Tapi kayak bagaimana hakikat bentuk aslinya dulunya kayak apa, itu kan semuanya teori. Ya, ada yang bilang ini dinosaurus itu sebenarnya ayam, katanya. Lihat aja tulang-tulangnya itu mirip ayam, ya, soalnya tangannya kecil gini kayak ayam. Ya. Percaya nggak kalau dinosaurus itu ayam? Ya mungkin ayamnya zaman Nabi Adam kali kan, ya besar. Nabi Adamnya aja 30 berapa? 30 meter kurang lebih tingginya. Ya, al-muhim lah dia dulu ada, sekarang ada.
Nggak ada. Ya berarti memang Allah Subhanahu wa taala cukupkan mungkin masanya di sekian dan sekian. Kayak dulu misalkan ada kucing hutan apa gitu, sekarang sudah nggak ada. Ya. Selama dia masih ada lestari, itu yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadinya apalagi ikan, apalagi binatang-binatang, manusia, planet-planet tuh. Semuanya Allah jaga sesuai orbitnya. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang saling berbenturan, dan semuanya beredar sesuai dengan ya orbitnya. Itu semua Allah yang jaga. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha apa? Maha kuasa, maha sempurna. Masya Allah. Ya, makanya terkadang Allah menghujahi orang musyrik dengan nama Hafidh. Contohnya di dalam surat Asy-Syura ayat ke-6. Allah katakan walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya, orang-orang yang mengambil selain Allah wali-wali. Allah katakan Allahu hafidh alaihim. Allah itu penjaga atas mereka. Ini menunjukkan wali-wali yang mereka jadikan perantara atas sembahan selain Allah itu gak bisa jaga, gak bisa melindungi, gak bisa menyelamatkan. Yang hanya bisa menjaga, merawat, melindungi hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia lindungi dirinya aja gak mampu. Coba misalkan Wan Sehon itu, gak usah dijagain, gak usah ditolongin, ya ditelantarin aja sendiri. Kira-kira mampu dia? Hah? Ya, atau kuburan-kuburan tuh gak usah dijagain, ada datang banjir, bisa dia lindungi sendiri? Ya, makanya lucu dulu kan ya, sunatullah, masya Allah luar biasa. Ketika banjir di Banten itu, yang di Masjid Bantennya itu ya, kuburannya kenapa? Kerendam. Kuburannya kerendam. Kalau emang dia ibaratnya bisa menjaga dirinya sendiri, tentulah dia akan apa? Menjaga supaya kuburannya tidak terendam. Begitu. Ya, bahkan Allah kabarkan dzubab, apa dzubab tuh? Lalat. Kalau nemplok di mananya nih? Di hidungnya, di mananya, bisa tuh berhala gini-gini, ya? Nggak bisa. Ini menunjukkan berhala ini apa? Lemah, tidak bisa menjaga dirinya sendiri, apalagi jagain apa? Jagain orang. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, nah itu sebagai ya teguran keras kan itu bagi orang yang berpikir. Ya kalau emang dia sakti, bisa menjaga dirinya, tentulah dia tidak akan apa? Sampai begitu patah. Ya, justru apa? Dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyelamatkan juga orang lain, akhirnya ya gampang aja tinggal pukul, pecah dan seterusnya. Sebabnya, jadi yang kedua ini bermakna Allah itu hafidh lil makhluqat. Allah juga menjaga makhluk-makhluknya. Dan di sini menariknya Syekh Abdul Razak memasukkan Allah juga menjaga kitabnya yang aziz. Itu Al-Quran. Bukan berarti kan kita lagi bahas tadi menjaga makhluk. Kemudian Allah kasih contoh juga di sini Syekh Mu'alim mengasih contoh Allah juga menjaga kitabnya yang aziz. Jangan dipahami berarti Al-Quran ini adalah makhluk, tidak. Tapi maksudnya adalah ya ini misalkan mushaf, kertasnya, ya halamannya, tintanya, itu apa? Makhluk. Dan tidak ada satupun yang berubah. Harokatnya, hurufnya, satupun tidak ada yang berubah. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabnya. Ya. Sebenarnya sampai hari ini nggak ada satupun huruf yang berubah. Bahkan manuskrip zaman terdahulu ya dari Utsman dan yang lainnya tetap terjaga, tetap lestari. Ini kalau bukan yang jaga Sang Khalik, ya pasti akan hancur. Ya, maka tidak ada satupun huruf yang diganti huruf yang ini, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra itu Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Ya sudah 1400 tahun lebih. Ya berbeda dengan Taurat, Injil, semua udah acak-acakan. Tapi Al-Qur'an ya sampai detik ini, sampai hari ini, sampai yaumul kiamat tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti udah kiamat kubra besar, mafhum? Ya tidak ada lagi di sini catatan-catatan, kosong mushaf.
Di dada-dada manusia yang dihafal hilang semua. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa satupun huruf. Itu sudah masuk yang namanya tanda kiamat apa? Besar. Sekali lagi, ya Allah yang Maha menjaganya. Begitu juga tadi bumi, langit. Langit berapa besar itu? Tanpa tiang. Ya, bukan hanya satu lapis, tapi berapa? 7. Coba itu. Ya, kita jaga rumah aja misalkan. Ya, kadang rumah besar gitu nggak sanggup ini, perlu pembantu banyak katanya. Ya, makanya rumah-rumah gedung pembantunya nggak mungkin satu. Ya, tukang kebun sendiri, ya, supir apa? Sendiri, tukang apa lagi? Masak sendiri. Yang jagain anak momong bisa 2. Banyak. Karena rumahnya apa? Besar. Itu manusia lemah. Maka jangan pernah berharap kepada yang namanya manusia, kecewa nanti. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, sesuai makna ini, maka Allah juga menjaga dari hambanya sesuatu yang membuat dia atau sesuatu yang dia tidak sukai gitu. Jadi termasuk penjagaan Allah menjaga makhluknya dari segala sesuatu yang dia benci, dari sesuatu yang tidak dia senangi. Maka dari sini terbagilah menjadi 2. Yang pertama, hifat secara am, penjagaan secara umum. Maksudnya apa? Allah jaga dia, mudahkan dia untuk dapat makanan, dapat minuman. Itu bentuk penjagaan dari Allah. Dikasih makanan yang sehat, yang enak, bergizi. Itu bentuk penjagaan dari Allah. Nggak dikasih makanan yang apa? Udah busuk, udah BS, udah apa lagi? Udah expired atau racun ya. Allah tunjuki dia mana yang bisa membuat dia menjadi sehat, menjadi segar. Itu termasuk bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut namanya hifat am, penjagaan umum. Maka masuk di sana muslim, kafir, bahkan hewan-hewan dan selainnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan Allah jaga dia tetap besar karena dikasih oksigen yang bagus, dikasih udara yang bagus dan seterusnya. Al-muhim lah belajar biologinya apa, mungkin dari udara atau dari CO2-nya, akhirnya dia bisa terus berkembang menghasilkan buah yang bagus. Itu sekali lagi bentuk penjagaan Allah, tapi namanya penjagaan secara apa? Am. Ya, berserikat di dalamnya orang yang baik, yang jelek, yang muslim, yang kafir, bahkan hewan pun Allah jaga dari sesuatu yang bisa memudaratkan dia. Dikasih makanan burung, coba ada yang salah makan burung misalnya. Ya, makanya terkadang terlihat dari paruhnya. Ya, ada paruh pemakan serangga, paruh pemakan ikan, ada paruh pemakan nektar. Ya, sari-sari apa? Kembang itu apa, bunga. Kayak burung apa tuh yang kecil banget? Kolibri itu. Yang katanya sini sekali gepek ini ya, berapa ini sayapnya itu. Ya, nggak mungkin dia makan apa? Ikan misalnya. Ya, atau dia makan yang lain. Enggak, memang Allah rancang, Allah jaga makanannya itu. Ya, begitu juga lebah, ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala makanannya, minumannya, ya diarahkan kemana yang lebih maslahat kepada dia. Pernah ngeliat lebah, misalkan dia bukan cari nektar, tapi cari daging misalnya. Ya, makanya ada istilah, ya seindah apapun kembang, namanya lalat nggak akan mau. Ya. Begitu juga sebau apapun misalkan daging atau seenak apapun daging, lebah nggak akan mau. Jadi ya ada lalat nemplok di mana? Di bunga terus disedot, wah nikmatnya katanya. Pasti dia lari ke tempatnya apa? Yang busuk dan seterusnya, karena memang Allah rancang begitu. Ya, dan itu pun sekali lagi bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk lalat supaya dia tetap lestari. Habis makan itu yang busuk dia bukan sih menelur dan seterusnya, akhirnya berkembang biak jadi belatung. Dulu ada
diketawain lagi. SMA apa dari ini ya? Gitu. Emang belatung dari apa? Pas dia bilang dari belatung, oh dari mana lu? Bukan, anak ngoyel kan? Katanya pas baca lagi bener, ternyata belatung itu dari apa? Dari lalat. Oh baru tahu ternyata belatung itu lalat toh. Ya, insyaallah. Serius ya, itu termasuk hifat am, hifat yang bersifat global. Jadi dalam bentuk apa? Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah arahkan mana yang maslahat untuk dia. Ya, ini bentuk penjagaan Allah kepada makhluknya. Tidak ada yang tertukar. Tidak ada ya yang tertukar. Ya, walaupun sapi segede gitu, ya nggak ada yang ceritanya dia makan daging. Ya, makanannya apa? Rumput. Ya, kucing sekecil itu ternyata dia makanannya daging, tulang. Ya, itu semuanya Allah jaga supaya apa? Dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuknya, bukan sesuatu yang memudaratkan untuknya. Maka ini sekali lagi namanya hifat secara apa? Penjagaan Allah kepada makhluknya. Sama kita juga dikasih makan nasi, alhamdulillah. Walaupun orang lain makanya mungkin jagung, karena memang daerah sana lebih cocok makanya jagung. Kesana lagi ada yang makanya sagu, kesana lagi ada yang makanya apa? Apa? Hah? Roti, gandum, nah, ya apalagi itu yang aneh-aneh makanannya. Ya kalau jagung ada tuh namanya beras jagung ya, apa nasi jagung, nasi jagung. Ya dulu anak punya orang teman dari Ambon. Ya mondok di Gresik, kata dia makan nasi melulu katanya. Ternyata di sono makannya singkong. Wah, ketemu singkong bahagia sekali. Ya karena terbiasa makanya singkong, makan apa? Nasi. Ya sama kayak orang Eropa suruh makan nasi, ya gak mau dia. Makanya apa? Roti. Pernah anak jemput orang Belanda mau tinggal di Indonesia, anak ke bandara. Aduh, kocek-kocek kantong, ya namanya belum punya duitnya, katanya segini. Anak ajak dia ke mana? Ke pecel lele. Orang Belanda nih. Dua orang nih. Anak ajak makan di mana? Pecel lele. Ya dia nggak tahu, pokoknya makan aja lah. Dia juga ngomong apa juga nggak ngerti anak. Pokoknya isyarat aja lah, makan ya. Dan dia nggak bisa bahasa apa, cuma bisa bahasa Belanda bahasa ini. Ya udah makan pecel lele, pesenin satu-satu, ada nasi sama ayam. Contohnya makan cuma satu biji doang, nasi digini-gini doang. Karena nggak suka nasi, karena emang nggak pernah makan apa nasi. Contohnya sukanya makan roti. Ya kita aja kenyang habisin. Ya itu sekali lagi bentuk penjagaan Allah kepada makhluk-makhluknya secara apa? Secara global. Nah yang kedua ini yang khusus, yaitu Allah menjaga ya makhluknya, tapi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang beriman, yaitu Allah jaga iman mereka dari syubhat, dari fitnah, dari syahwat. Ya Allah betul-betul menjaga mereka dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah yudafi'u an artinya membela, menolong, menjaga siapa? Orang-orang yang beriman. Maka bentuk penjagaan ini sesuai kadar keimanan dia. Semakin besar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala penjagaan iman dia itu pun semakin kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini yang tidak berserikat semua manusia. Hanya untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya kita kejar. Mafhum ya? Jadi bagaimana supaya Allah tetap jaga iman kita. Makanya Nabi memberikan wejangan kepada Ibnu Abbas kecil, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jagamu. Ya, ada sebab akibat. Ya, kalau dia menjaga Allah, apa tafsirnya menjaga Allah? Jaga perintah-perintah Allah dengan melaksanakannya. Mafhum? Ya, jaga larangan-larangan Allah dengan menjauhinya. Jaga batasan-batasan Allah, jangan dilampaui. Dan seterusnya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syarat ini.
Itu maksudnya ihfazillah, jagalah Allah. Maka balasannya apa? Yahfazka, Allah akan jagamu. Jaga apanya? Bukan hanya sekedar jaga yang sifatnya global, tapi Allah jaga yang sifatnya khas. Imannya Allah jaga. Dan terbesarnya Allah wafatkan dia di atas iman. Itu pun bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah wafatkan si mukmin ini di atas keimanan dia, di atas tauhid dia, di atas ya Islam dia. Itu yang jaga sekali lagi siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena iman dia. Paham ya? Jadi jangan cuma bagaimana kita memperhatikan makan, minum. Itu insya Allah Allah jamin itu semuanya. Mau ya binatang, mau hewan, itu semuanya sudah Allah jamin, gak usah takut. Tentunya kita jalanin asbabnya. Tapi bagaimana nih, yang terberatnya adalah menjaga apa? Iman. Patokan kita hadisnya Abdullah bin Abbas saja. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Jaga syariat Allah. Jalankan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka ini sekali lagi menjadi bentuk penjagaan Allah yang khusus kepada wali-walinya yang beriman. Semoga Allah jadikan kita termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Tambahan sedikit di sini penutup. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung, memuji hamba-hambanya yang betul-betul menjaga batasan-batasan atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 112, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, maka berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Lihat, ketika dia menjaga syariat Allah, batasan-batasan Allah, Allah tutup dengan ayat wa basyiril mu'minin. Dan berilah kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman. Berarti menunjukkan orang yang beriman adalah orang yang menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah yang terbesar adalah apa? Jaga tauhid. Jangan rusak dengan pembatal-pembatalnya. Ya, atau jangan dibuang, jangan dicabut dengan pembatalnya. Jangan dirusak dengan syirik kecil, dengan maksiat dan yang lainnya. Ya, sekali lagi ya, penjagaan tauhid atau penjagaan yang khas ini adalah penjagaan yang istimewa selama si hamba menempuh sebabnya. Ya, ini bentuk ya apa namanya? Penjagaan juga sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala karena ada iman pada diri dia. Sebesar, sekecil apapun Allah akan jaga iman yang ada pada diri dia. Tentunya tadi jangan melakukan pembatal-pembatal apa? Keislaman. Termasuk juga ya jaga syiar-syiar Allah atau syiar-syiar Islam, terutama salat. Allah katakan hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan juga salat wusta. Salat wusta ini ada khilaf, yang rajih Allah alam dia salat asar. Dan jadilah kalian ya terhadap Allah orang-orang yang qanit, orang-orang yang taat. Lihat, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, syiar Islam yang pertama yang harus dia jaga adalah salat. Karena ini salat adalah pembeda antara kesyirikan dengan kekufuran. Ya, antara Islam dengan kekufuran. Mafhum ya? Jadi sekali lagi yang jaga iman kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi melakukan apa? Sebab-sebabnya. Begitu juga Allah perintahkan menjaga sam'un, pendengaran, menjaga basar, penglihatan, dan juga menjaga fuad, hati, itu i'tiqad. Allah katakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu i'tiqad. Kelak di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira yang dimintai pertanggungjawaban itu ucapan kita saja, penglihatan kita saja, perbuatan kita. Tidak, hati juga akan dimintai pertanggungjawaban. Karena fuad itu ada i'tiqad, keyakinan yang paling dalam. Qalbun itu ibaratnya bentukannya. Ya, tapi ada yang paling relung terdalam, itu disebut fuad. Ya, misalkan ini rumah, maka di dalamnya pun disebut rumah juga. Tapi inti dari rumah kira-kira apa? Kamar, ruang tamu, apa? Ini rumah nih secara total nih. Ya, tapi ada ruangan inti. Itu apa namanya ruangan inti?
Kira-kira ruang tamu atau ruang kumpul? Hah? Ruang keluarga lah ya, pokoknya apa? Intinya rumah pasti akan ada mulai ke rumah inti gitu. Ya, misalkan kalau ke Masjid Nabawi, pasti yang dicari adalah Raudhah. Ya, padahal Raudhah juga masuk dari kalangan masjid. Tapi orang dengan betul-betul kegigihan ingin masuk ke mana? Ke Raudhah. Sama, qalbun itu hati. Tapi ada ruang terdalamnya itu yang menyimpan niat dia, keyakinan dia, i'tiqad dia yang disebut dengan fuad. Makanya kata Allah, innas sam'a wal basar wal fuad. Pendengaran, penglihatan dan keyakinan atau hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jagalah jangan sampai malah memberatkan kita nanti di yaumul qiyamah ketika ada i'tiqad yang menyimpang. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini juga Allah perintahkan hifdzul furuj, menjaga kemaluan. Ya, dan lain-lainnya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Di sini intinya tidak ada yang menjaga seorang hamba baik agamanya maupun dunianya dalam semua urusannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fallahu khairun hafidha. Maka Allah itu sebaik-baik yang menjaga. Tahu dari ini berarti apa? Kita minta kepada Allah pakai nama ini. Ya Hafidh boleh atau ya Hafidh. Jagalah duniaku, jagalah apa? Imanku, jagalah akhiratku, jagalah salatku, jagalah tauhidku. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama apa? Nama Hafidh. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semoga dihafalkan ketika baca zikir pagi dan apa? Petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an fawqi wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Yang enggak usah diterjemahkan, bisa dicari, ya biasa dipakai atau dibaca ketika zikir pagi dan apa? Petang. Udah hafal ya? Alhamdulillah. Itu termasuk doa yang diajarkan Nabi supaya Allah tetap jaga kita baik dunianya maupun apa? Akhiratnya. Ya, kemudian dijaga keluarganya, dijaga hartanya, kemudian ditutup auratnya. Ya, aurat ini bukan hanya bagian tubuh, tapi dosa-dosa juga termasuk aurat. Ya, dan berilah rasa keamanan pada ketakutannya. Yang namanya manusia, takut ini, takut itu. Ya, maka perlu penjagaan. Yang jaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jaga dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya. Sudah ya. Dan jangan sampai dibinasakan dari arah bawah. Sekali lagi, ini bentuk permintaan si hamba kepada Allah supaya dijaga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, lindungi kita. Karena Allah Hafidh atau Allah Subhanahu wa taala Hafidh. Oh ya, jadi ada dua arti. Yang pertama apa? Menjaga segala maklumat Allah catat di Lauhul Mahfuz. Yang terpenting yang kedua adalah Allah menjaga semua makhluknya. Tapi yang dijaga ada dua model, penjagaan umum, ya berupa makan, minum dan seterusnya. Berserikat semuanya, nggak ada yang terkecualikan. Yang kita kejar adalah yang nomor dua, penjagaan secara apa? Khas, yaitu dijaga iman, takwanya, Islamnya, supaya Allah wafatkan di atasnya. Tentunya apa? Ambil sebabnya. Jaga syariat Allah, ya, jaga tauhid kita dari pembatal-pembatal dan seterusnya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah karena Allah khairun hafidha. Allah sebaik-baik yang menjaga. Allah alam bissawab. Semoga Allah ya tanamkan di dalam hati kita ya makna yang agung ini, makna yang besar ini dari namanya Al-Hafidh atau Al-Hafidh. Ada pertanyaan atau cukup? Masya Allah. Cukup? Ya Pak. Kalau mahfud itu di atas arsy. Al-Mahfuz. Tadi meroja lagi Pak ya. Apa di atas langit ketujuh atau di mana? Ya.
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di mana letak Lauhul Mahfuz? Ya, kalau di atas ars nggak mungkin. Ya, karena ars paling tertinggi. Ars itu makhluk paling tinggi, paling besar. Ya, menjadi saqaf itu menjadi apa namanya, atap. Bahkan surga Firdaus atapnya adalah ars. Surga apa? Surga Firdaus atapnya adalah ars. Nah, adapun tempatnya untuk murajah lagi. Tapi yang terpenting bukan tahu tempatnya kan. Yang terpenting semua catatannya, semua amal kita tercatat di mana? Lauhul Mahfuz. Masalahnya sekarang kita tahu nggak? Kan nggak yang tahu. Ya, jangan kayak khurafat. Bentar ya, gue naik dulu ke Lauhul Mahfuz kata dia. Ngecek dulu. Buka pintunya masuk, oh takdirnya begini, berarti pulang dia bawa. Ya, ada tuh wali-wali siapa itu yang sanggup bisa baca apa? Lauhul Mahfuz. Ini kufur luar biasa. Masalah afiyah. Ada lagi? Ya. Kalau kita pakai hafiz dengan pelindung untuk mensiapkan. Bisa aja. Tadi kan menjaga apa namanya? Ya, penjagaan khas. Ya, untuk menjaga iman kita. Iman itu kan perlu dijaga dari kehancuran dan kerusakan. Bedakan kehancuran dan kerusakan. Kalau kehancuran berarti luluh lantah hancur. Kalau rusak masih ada, cuma apa? Cacat. Ya, salah satu kerusakannya dengan apa? Maksiat. Maka kita panggil nama Allah dengan ya Hafidz, jagalah diriku dari berbuat apa? Maksiat. Bisa. Insyaallah. Dia masuk pada hifat yang khas. Hifat yang apa? Yang khas. Ada lagi yang lain? Ya. Tadi selain hujah alaih, kebalikannya. Hujah laka. Kalau alaik menyerang, bumerang. Kalau laka yang menolong kita. Jadi semua ucapan hukum masalah itu alaik. Berat tanggung jawabannya nih. Ya, apalagi tiap pagi, dari pagi ngomong nih sampai malam nih. Tapi kalau ada apa detektor penghitung kata, berapa kata yang keluarin. Makanya hati-hati sekali kalau ngomong ini seharusnya ya. Tapi gitulah manusia. Semoga Allah maafkan, semoga Allah ampuni. Makanya disyariatkan ketika tutup majelis baca apa? Kafaratul majelis. Apa doanya? Kalau nggak ada pertanyaan langsung ditutup nih berarti nih. Hah? Ya udah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, fadhalu barakallahu fiik.